Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini saya Retno Apriyadi dari SDIT Mutiara Cendekia Kota Lubuk Linggau, CGP Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 1.2 koneksi antar materi, modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi dan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 ini mengangkat model refleksi 4P. Yang pertama adalah peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling berkesan adalah saat saya mempelajari modul 1.1, saya sangat terkesan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan pendidikan yang dilakukan kepada siswa layaknya seperti petani yang menanam benih jagung. Maka bagaimana air, pupuk, dan sinar matahari diibaratkan sebagai usaha-usaha yang dilakukan seorang guru untuk menuntun muridnya menjadi manusia yang berbahagia dan selamat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sistem Among, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian memotivasi saya untuk semakin memahami tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 karena untuk menerapkan semboyan Tuturi Handayani, seorang guru seyogyanya memahami tentang nilai dan perannya sebagai seorang guru. Keterkaitan antara modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak adalah bahwa untuk dapat mencapai nilai guru penggerak, yaitu pendidikan haruslah berpusat pada murid, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan mandiri. Sebagai seorang guru harus lebih dahulu memahami esensi dan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Selanjutnya adalah peristiwa. Saat momen itu terjadi, saya merasa sangat termotivasi karena mendapat pencerahan dari filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bahwa pendidikan seyogyanya berpusat pada murid dan menghamba pada murid. Saat mempelajari modul 1.2, saya juga semakin menyadari untuk menuntun murid, seorang guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak yang pada dirinya agar bisa memahami karakteristik dan kebutuhan murid sehingga pendidikan yang dilakukan benar-benar dapat menuntun murid selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. P yang selanjutnya adalah perasaan. Sebelum peristiwa itu, saya berpikir bahwa pendidikan cukup dengan membuat murid menguasai materi dan berprestasi di bidang akademik saja. Saya tidak begitu menyadari bahwa ada banyak komponen-komponen lain pada diri murid yang harus dikembangkan, termasuk potensi terpendamnya dan budi pekertinya. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sekarang saya memahami dan berpikir bahwa pendidikan sudah seharusnya diberikan oleh guru dengan sepenuh hati, segenap jiwa raga, dan menyeluruh meliputi semua aspek. Termasuk di dalamnya ada pengetahuan dan keterampilan. Bahkan tujuan pentingnya adalah bagaimana membina karakter dan budi pekerti murid agar guru kemudian bisa menuntun murid menjadi manusia yang selamat dan bahagia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. P yang terakhir adalah penerapan. Setelah memahami koneksi antara materi modul 1.1 dan 1.2, dengan adanya peristiwa, perasaan, dan pembelajaran yang saya dapatkan, maka saya akan melakukan penerapan. Ada beberapa bentuk pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan dari sekarang untuk membantu penguatan nilai-nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak.
Pengembangan diri yang akan dilakukan secara rutin adalah: yang pertama, bertukar pikiran dengan teman sejawat. Kedua, masuk kelas dengan tepat waktu. Ketiga, banyak berdiskusi dengan siswa. Dan yang terakhir adalah memimpin pembiasaan baik bagi murid. Demikian video ini dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.